Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 31 tertulis demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Merubah kesia-siaan menjadi kesempatan. Kesempatan padanan katanya adalah peluang. Peluang emas seringkali dilewatkan banyak orang karena selintas terlihat seperti hal yang sepele. Peluang yang ada di depan mata dianggap biasa, padahal itulah kesempatan yang sangat berharga. Itulah yang dilakukan kedua orang murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka tidak menyadari siapa gerangan yang menjumpai mereka di tengah perjalanan. Padahal itulah Yesus, pribadi yang mereka agungkan sebelumnya. Mereka membiarkan diri dikuasai kekecewaan yang mendalam sehingga tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit itu. Baru ketika mereka makan malam bersama dan melihat cara Yesus memecahkan roti, mereka tersadar itulah Yesus. Hampir saja perjumpaan itu nyaris berlalu sia-sia. Jangan biarkan kekecewaan membenamkan hidup kita. Murid-murid begitu terbuai dengan pengharapan mereka, sehingga ketika apa yang mereka harapkan tidak terwujud, mereka menjadi sangat kecewa. Seperti apa yang mereka lakukan selama ini percuma, sia-sia. Hal ini bisa kita lihat dalam diri Petrus. Petrus sangat kecewa akan kematian Yesus. Kini ia merasa lebih baik kembali kepada pekerjaan sebelumnya, menjadi nelayan, penjala ikan. Tetapi, rencana Petrus tidak menjadi kenyataan, karena Yesus menangkapnya kembali untuk menjadi penjala manusia. Jangan biarkan mata rohani kita menjadi buta. Kedua murid tidak mengenali Yesus sejak bergabung di tengah perjalanan menuju Emmaus. Bukan saja mata jasmani mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya, mata rohani mereka juga menjadi buta. Yesus berada di depan mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak mengenali Yesus karena sinar matahari yang akan terbenam sore itu membuat mata mereka silau. Tetapi itu kan hanya sekejap. Yesus menjumpai mereka dari tengah perjalanan hingga sampai di Emmaus. Masakan tidak bisa melihat dan mengenalinya? Alkitab juga tidak menulis bahwa Yesus tampil dengan wajah yang lain, sehingga tidak bisa dikenali. Menurut terjemahan baru, ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid itu. Jika kita membacanya dengan seksama dan cermat, ayat 16 pasal yang sama menulis. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan ungkapan, mata mereka tertahan dari mengenal Dia. Kedua ungkapan itu ingin menyatakan, mereka terhalang untuk mengenali Yesus yang bangkit itu. Baru pada saat Yesus makan malam, orang asing ini melakukan tindakan yang membuat mereka tersentak, kaget dan sadar. Yesus memecahkan roti dan mata rantai yang hilang kini tiba-tiba memulihkan alam bawah sadar kedua murid itu. Orang yang duduk di depan mereka adalah Yesus, Guru dan Tuhan mereka. Jadi yang berjalan bersama mereka sejak tadi dan yang sekarang duduk di depan mereka adalah Yesus. Untuk mengenal Yesus mata rohani kita harus dicelikan. Walaupun seseorang menyebut dirinya Kristen, belum tentu ia mengenal Yesus secara pribadi. Meskipun setiap minggu ia pergi ke gereja, belum tentu ia tahu siapa sebenarnya Yesus. Kendatipun seseorang aktif melayani Tuhan, mungkin menjadi guru sekolah minggu, pembina remaja, aktivis pemuda, majelis gereja ataupun jabatan rohani yang lebih tinggi, belum tentu ia memahami Yesus secara benar. Kesusahan,
Penyakit, ambisi pribadi, kekacauan rumah tangga dan banyak penderitaan lainnya telah menutup mata rohani banyak orang. Yesus hilang dan lenyap dari pandangan mereka, yang tampak hanya dan melulu kesulitan saja. Tatkala ke-12 orang pengintai itu diutus untuk menyelidiki keadaan kota Kanaan, apa yang terjadi? Ke-10 orang pulang dengan bersungut-sungut, mereka mengeluh kita sulit untuk merebut kota Kanaan, di situ banyak raksasa, tembok benteng kotanya tinggi dan sebagainya. Tetapi, beda dengan 2 orang lainnya, Yosua dan Kaleb, mereka pulang dengan muka berseri-seri. Mereka katakan kita pasti bisa merebut kota itu, kita pasti menang, kita pasti berhasil. Apakah ke-12 orang itu matanya buta? Jawabannya, tidak. Mereka semua sehat matanya, tetapi ada 10 orang yang mata rohaninya buta. Mata rohani yang buta akan membuat kesempatan yang ada menjadi kesia-siaan. Sebaliknya, mata rohani yang terbuka, yang celik, akan membuat kesia-siaan menjadi kesempatan. Jangan mau menjadi buta rohani, ini akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Hidup kita akan merana jika kita tidak berada dekat dengannya. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku, terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu
jauh.